Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Permayanti Gayatri Widya Dharma dengan NIM 251705123. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Brahma Widya memahami konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hakikat ketuhanan dalam Veda. Konsep ketuhanan dalam Hindu dijelaskan dalam Rig Veda 1 mandala, 164 sukta, dan 40 mantra yang berisikan Ekam Satpipra Baduha Vadanti, yang artinya kebenaran itu satu, tapi para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, sloka ini memiliki makna yang mendalam. Tuhan pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tetap. Namun manusia memiliki keterbatasan bahasa dan pengalaman dalam menggambarkan suatu sifat yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu, muncul adanya berbagai penyebutan nama dalam tradisi Hindu ini. Nama dan bentuk dalam Hindu berfungsi sebagai pendekatan dan spiritual mantra arca, dan adanya ritual bukanlah tujuan akhir dari manusia, tetapi adalah jembatan untuk menyadarkan manusia terhadap Tuhan. Dalam Brahma Widya, Tuhan dipahami sebagai Brahman, yaitu realita yang tertinggi, yang tidak ada batasnya. Brahma memiliki ruang, waktu, dan pikiran manusia. Manusia tidak dapat seutuhnya dalam memahami dengan jelas apa itu Brahman, tetapi mereka akan merasakan kehadiran dalam kesadaran pada saat kita spiritual. Yang kedua adalah Tuhan bersifat istimewa dan berkeyakinan. Ajaran Brahma menjelaskan bahwa Tuhan memiliki dua aspek yang penting. Pertama, Tuhan bersifat istimewa, yang berarti Tuhan melewati segala batas manusia yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna, hanya melalui logika semata. Tuhan berada jauh dari jangkauan ruang maupun waktu. Yang kedua, Tuhan bersifat berkeyakinan, yaitu selalu ada dalam kehidupan seluruh makhluk. Hal ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 yang isinya Aham Atma Gudakesa Sarva Bhutasya Sitita, yang artinya Tuhan adalah Atman yang bersemayam dalam hati semua makhluk. Makna dari sloka ini mengartikan bahwa unsur ketuhanan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya kehadiran Tuhan dalam setiap makhluk hidup menjadi dasar moral dan setiap kehidupan sosial. Jika manusia dapat tersadar bahwa terdapat unsur tertentu di dalam setiap makhluk hidup, maka hanya ada sikap toleransi, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama akan lebih mudah untuk berkembang. Yang ketiga adalah hubungan Atman dan Brahman. Adanya ajaran Upanishad yang mengajarkan bahwa hubungan antara individu dan Tuhan melalui arti dalam Chandogya Upanishad bab 6 bagian 8 dan ayat 7, yaitu berisi tentang Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah itu. Nah, makna dari ungkapan ini bukan hanya untuk menyatakan bahwa manusia ini sebenarnya adalah Tuhan, tapi ajaran ini lebih ditekankan kepada jiwa manusia yang memiliki sumber yang sama dengan realitas yang tertinggi. Atman merupakan percikan kesadaran diri dari Brahman. Dalam kehidupan spiritual Hindu, tujuan manusia ini bukan hanya mencari kebahagiaan di dalam duniawi, tetapi
Nah, yang terakhir ada kaitannya antara Brahma Widya pada kehidupan modern. Dengan berkembangnya teknologi dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Informasi dengan sangat cepat kita dapatkan dengan memahami arti makna spiritual sangat berkurang. Jika manusia hanya berfokus pada aspek material, Brahma Widya mengajarkan bahwa memahami Tuhan itu tidak cukup hanya melalui ritual. Kesadaran spiritual pun juga perlu karena tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari itu, sikap toleransi, kasih sayang, dan adanya tanggung jawab sosial adalah bentuk dari penerapan-penerapan ketuhanan dalam kehidupan nyata. Bagi generasi muda, Brahma Widya bisa saja menjadi pedoman untuk menjaga antara kehidupan modern dengan nilai yang terkandung spiritual, dan dengan adanya teknologi seharusnya tidak menjauhkan manusia dari kesadaran akan mengenai kehidupan. Sekian dari presentasi saya mengenai Brahma Widya. Brahma Widya memahami konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.